Kodari sudah diruqyah, makanya mau gabung sama Partai Perubahan. Salam dari Gorontalo. Kodari bersambel. Apa yang dikatakan Kodari ini menjadi menarik karena dia mengucapkan bahwa partai yang dibentuk Anies atau yang bakal dibentuk Anies itu berpotensi menjadi terbesar katanya. Pastinya menarik gitu ya. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera. Ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang retoris. Tapi kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Muhammad Kodari menyampaikan pandangannya terkait potensi politik Anies Baswedan yang saat ini masih memiliki popularitas yang kuat, terutama di Jakarta. Menurut Kodari, jika Anies memutuskan untuk mendirikan partai politik, ada peluang besar baginya untuk membentuk partai yang menjadi kekuatan utama di Indonesia. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Kodari menilai dukungan sebesar itu jika dapat ditransformasikan menjadi basis suara untuk partai politik yang ia dirikan. Sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, maka partai itu yang berpotensi menjadi yang terbesar di Indonesia. Siap memberikan dukungan yang tulus untuk seorang Anies. Saya dan kawan-kawan di Partai Negoro dengan tulus siap memberi dukungan dan berjuang dalam satu barisan gerakan perubahan kuncinya. Kita juga apresiasi sekali, luar biasa. Ini orangnya udah nggak ikut berlaga, masih dibicarakan dan masih diperebutkan suaranya. Itu artinya kan memang aspirasi rakyat itu maunya Anies Baswedan, walaupun beberapa partai tidak menginginkan hal itu dan akhirnya mengalihkan pembicaraan. Dua aktivis, yang satu patuh, yang satu kritis ya. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Kodari berdasarkan kalkulasi politik hari ini ya. Tapi dia bilang wanti-wanti kalau membentuknya 5 tahun nanti menjelang Pilpres misalnya, wah itu popularitas Anies belum seperti hari ini. Kodari pasti tahu betul ya, sebagai seorang ahli surveyor, pollster, dia tahu betul bagaimana sebuah partai atau sebuah gerakan politik, ormas, whatever the name, itu akan berkembang dalam kondisi tertentu. Ini bikin partai. Dan Pak Prabowo itu ingin membangun rakyat, mensejahterakan harus berkuasa. Berkuasa diri begini harus konstitusional. Konstitusional dengan cara melalui partai politik, membangun partai. Jadi membangun partai nggak gampang. Kemudian nyalon berapa kali gagal, bangkit. Akhirnya sampai. Mudah-mudahan ini juga menjadi perenungan bagi Mas Anies. Ayo dong, kalau ingin menjadi pemimpin ke depan, ia bergerak, berjuang, berkorban, dan lain-lain. PDIP menarik ketika Kodari yang notabene adalah sangat pro Prabowo Jokowi, ya, Jokowi Prabowo, tiba-tiba bicara mengenai kemungkinan partai Anies menjadi partai yang besar. Partai yang dibesut Anies whatever the name party ya, kita tidak tahu partai apa yang akan dia kasih namanya nanti. Ya, atau Partai Perubahan, Partai Pergerakan Perubahan, Partai Garda Perubahan, Partai Perubahan Indonesia, Partai Perubahan Dunia. Yang jelas adalah bahwa partai itu merupakan partai yang memang dibesut Anies, dan Anies sebagai pionir. Tapi bro Anies, jangan lupa Anda tidak boleh membentuk partai politik eksklusif untuk kerabat Anda saja. Nah, jadi from the beginning kita ingatkan, jangan terjebak pada eksklusivisme, apalagi kepada one person show, dan kemudian ujung-ujungnya otoritarianistik. Nah, jangan ya.
saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan, dan ketika berada di pemerintahan, ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan. Ada angin apa ini Kodari? Insafkah atau sponsornya udah habis?